Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aribi Muhammad Fadil dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 1349054. Pada kesempatan kali ini saya akan merancang suatu sistem keamanan rumah dengan menggunakan ESP32 dan terintegrasi oleh sensor gerak, sensor suhu, dan sensor waktu yang real time. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita langsung apa aja sih sensor yang digunakan untuk membuat sistem ini. Yang pertama tuh ada sensor PIR atau passive infrared. Adalah suatu sensor yang mendeteksi keberadaan sinar infrared dari objek dalam bidang pandangnya. Sensor PIR ini bersifat pasif, artinya tidak memancarkan sinar inframerah, melainkan hanya menerima radiasi sinar inframerah. Sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar infrared pasif yang dimiliki setiap benda dengan suhu benda di atas nol mutlak. Kedua, ada sensor RTC atau real time clock. Adalah satu hardware yang digunakan untuk melacak waktu secara akurat dan kontinu dalam sistem komputer dan perangkat elektronik lainnya. Sensor RTC ini dapat menghitung waktu dengan akurat mulai dari detik hingga tahun dan menyimpan data waktu tersebut secara real time. Yang ketiga, ini ada sensor DHT. Sensor DHT ini gunaannya untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor DHT ini sensor digital berbiaya rendah yang memiliki output tegangan analog dan memiliki output sinyal digital yang kalibrasinya dengan suhu. Sensor DHT ini adalah sensor kelembapan dan suhu relatif. Pada kesempatan ini kita akan memprogram tiga sensor tersebut menggunakan ESP dan menggunakan program MicroPython. Apa sih MicroPython itu? MicroPython adalah implementasi ringan dari bahasa pemrograman Python 3 yang dikhususkan untuk perangkat microcontroller dan embedded. Dikembangkan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan Python pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti microcontroller. MicroPython berjalan di atas bare metal microcontroller secara tidak seperti Python yang dirancang untuk berjalan di atas sistem operasi. Hal ini memungkinkan penggunaan MicroPython pada berbagai board development atau microcontroller atau SoC seperti ESP8266, ESP32 dan STM32. Oke, kita lanjut aja ke rangkaian sistemnya. Untuk merangkai sistem keamanan rumah ini, kita menggunakan digital, yaitu dari website walkbee.com. Pertama-tama kita ke bawah dan pilih MicroPython dan lalu kita pilih new project ESP32. Nah, di sini udah terdapat print hello ESP32. Atau kita siapkan dulu sensor-sensornya. Lalu kita ada sedikit tambahan menggunakan suatu LED untuk membaca sensor PIR nantinya. Lalu ada resistornya. Lalu kita menggunakan OLED sebagai menampilkan datanya ke dalam OLED ini LCD. Lalu ada kita menggunakan buzzer
selesai, di sensor library ini dia akan terhubung ke VCC ini, VCC yang digabung oleh breadboard. VCC, semua VCC kita gabung ke breadboard semua, dan VCC OLED pun SCL, SDA juga digabung, dan SDA juga. Oh ya, SCL ini dia belum SCL itu terdapat di pin 22 dari ISP, dan SDA ini terdapat pada pin 21. Itu ada salah. Ada kesalahan mana harusnya SDA ini di sini. Lalu pada sensor DHT visinya sama, kita ke ground, dan OLED juga sama, kita ke ground, dan ke ground di bagian spin SDA, dan juga sensor RTC nya. Lalu pada bagian buzzer ini dia akan bersambung ke pin 13, dan satu bagian lagi bersambung ke ground. Kita kasih LED akan bersambung ke, kita akan beri resistor dan akan bersambung ke ground. Di bagian plusnya dia kita akan pasang di pin 12, dan dari setiap yang kita gabung kita akan sambungkan ke 5 volt, dan SDA SCL 22 dan SDA ke 21, dan belum kita hubungkan semuanya, itu akan bersambung ke ground. Oke, langsung kita ke bagian program. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian programnya. Pada bagian pertama dari program kita akan import DHT, library DHT. Lalu sebelum itu saya sebelumnya udah menyiapkan library dari si sensor RTC ini dari internet, dan saya kumpulkan dalam sini. Dan lalu untuk library OLED itu sendiri saya udah cari di internet dan ketemu. Oke, langsung aja ke program, main programnya. Nah, yang kedua kita import si sensor RTC nya itu from DS1307, import DS1307. Apa sih maksudnya from DS1307 import DS1307? From DS1307 ini kita akan mengimport nama file, lalu dilanjutkan dengan nama kelas objek ini, kelas dari library RTC itu sendiri. Kita lanjut ke, kita akan mengimport library si OLED nya, yaitu SSD 1306 from SSD 1306 import SSD 1306, kita akan mengimport ke kelas lainnya, yaitu SSD 1306 I2C. From di bagian ini kita akan mengimport nama filenya dan juga dengan nama kelas dari SSD 1306 ini, dan lalu kita akan mengimport SSD I2C ini. Kita lanjutkan ke program ini, lalu kita akan mengimport library umumnya pada MicroPython ini. Kita from version import pin, lalu I2C. Dan apa sih formation ini? Kan di sini nggak ada, ini bawaan dari MicroPython itu sendiri. Dimana kita ini library bawaan yang dimana kita mengimport pin I2C dan lain sebagainya. Lalu kita lanjutkan dengan mengimport sebuah delay. Apa sih maksudnya from time import sleep itu? Jadi dalam si Python ini kita akan mengimport sleep, dimana sleep ini itu sebagai untuk delay dari program Python itu sendiri. Lalu kita akan mendeklarasikan si I2C untuk ketiga sensor gitu. Pertama kita I2C dengan reduksi SCL
kita akan mendeklarasiin si OLED ya, si OLED LCD tersebut sama kita buat variabel OLED sama dengan SSD 1306 ya, itu si kita masukin ini 128 dan 64. Itu apa sih dari 128 64 ini? Itu dari panjang lebarnya dari pixel dari OLED LCD tersebut. Lalu kita koma lagi, itu sih kita masukin itu sih, oke, enter. Lalu yang kedua kita akan mendeklarasiin sensor RTC nya, kita RTC sama dengan PS 317 itu sih, oke, simpel. Kita RTC nya kita setting hard, false. Lalu yang ketiga kita akan mendeklarasikan sensor DHT dulu. Kita menggunakan sensor DHT dulu, yaitu pin 27. Tapi sebelum itu apakah dari gerakan tersebut sudah bersambung? Ya maaf, untuk sensor DHT itu sudah sambung. Sudah tersambung. Dia sudah tersambung. Kita pindahin, ternyata VCC ini ternyata yang SDI ini kita salah. Ternyata yang SDI ini dia di pin 27 ada di mana, jadi warna orange dia kita. Oke, kita lanjut lagi ke programnya. Lalu kita akan mendeklarasikan sensor peer ya, yaitu pada kita sensor peer ini dia menuju ke pin 14 dan deklarasi sensor peer sama dengan pin 14 pin dan out. Ntar kita akan menjadikan sensor peer ini sebagai open. Lalu buzzer dan kita deklarasikan pinnya pin 13, pin dan out. Buzzer itu ke pin 13 benar. Lalu kita mendeklarasi n sama dengan minus 1, karena ini n sama dengan minus 1 itu akan digunakan pada sensor DHT nantinya. Kita menggunakan sini aja. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah perulangan yang benar, karena perulangan yang terus menerus. Lalu kita klik while drop enter. Jangan lupa membuat sebuah function untuk memformat si sensor, memformat tanggal, waktu, dan lain sebagainya. Lalu kita def format date time. Ini masukkan date time titik 2 enter, terus kan tahun mau bulan, day, weekday, hour, menit, second, dan subsecond. Lalu sama dengan date time
Lalu kita lanjutkan ke sensor di HT. Di HT itu measure untuk mengambil data dari temperatur di HT itu. Kita akan membuat variabel T sama dengan DHT. DHT itu temperatur. Dan lalu kita akan membuat sebuah kondisi yang benar untuk pengecekan jika suhu tersebut itu menyala atau terdeteksi if n yang n tersebut ini yang sebelum kita pernah deklarasi di atas. Jadi time n tidak sama dengan t, pasti dia kan n ini tidak sama dengan t, berarti yang satu ini tidak sama dengan nilai si t ini. Lalu kita kalikan ke n sama dengan t, kita akan perbanding nilai n ini dengan value dari nilai si t ini. Lalu kita membuat sebuah variabel yaitu suhu sama dengan suhu titik 2 sama dengan kita n. Dan lupa n ini kita akan casting ke sebuah string agar dia bisa dicetak sebagai nilai string. Lalu kita akan membuat satu kondisian untuk yang sampai if dot value. Jika dot value ini bernilai true, dia bakal menjalankan sebuah LED ini belum. LED kita bakal belum kita deklarasi ini untuk si LED nya lupa. Kita LED sama dengan pinnya ini menuju ke 12 sebagai pin udah out ya, terjadi kesalahan tuh. Jadi pin ini adalah kita jadikan sebagai input. Kita kasih in. Kita lanjutkan lagi bahwa jika pin nilai pin ini ada, maka si LED ini akan hidup untuk satu ini nggak true, dan buzzer si buzzer akan bunyi jika sensor pin ini berjalan mengeluarkan hasil. Lalu misalnya ini gerakan ada gerakan bukan gerakan yang lain, gerakan ada suatu hal hawa panas yang terdeteksi oleh sensor pin. Lalu kita ke else, lalu teruskan LED itu mati kalau tidak terdeteksi dia mati. Dia bernilainya 0, lalu ini 0, tidak ada. Lalu kita print. Kita print suhunya, lalu print gerakan, lalu kita print format date-nya yang tadi di atas sebelumnya. Kalau kita jangan lupa bakal nampilin hasil ini ke sebuah versi ini. Text masukkan suhu, dia bakal pada bagian kolom 0, dimulai dari bagian kolom 0 dan baris ke 10. Lalu dan kemudian oleh teks gerakan 0 dan 20, dia dimulai dari baris kedua di kolom 0. Terus lalu kita akan masukkan teks
cursor nipir ini ditekan, kita klik simulate motion, apa yang akan terjadi? Kita klik masih berjalan, pergerakan dia bakal ada gerakan. Oh maaf, untuk scrolling tidak muncul. Oh, mungkin OLED ini tegangannya dia 3 volt. Kita ulang lagi, kita klik mirror motion sensornya. Belum bisa untuk LCD nya. Coba kita perbaiki SDA, kita langsung bukain aja langsung, karena ada terjadi error di situ. SDA ke 21 kita warna kuning dan SL ini akan kita beri ke nomor pin dulu. Oke, kita run saja. Kita tunggu. Masih belum muncul. Masih belum muncul. Mungkin sekian dari simulasi ini. Sebenarnya luar bisa dia hidup karena sekarang dia tidak harus hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.